Pemirsa, pemerintah berencana akan menanggung biaya vaksin sebesar 50% untuk warga yang membayar secara mandiri. Namun kebijakan ini dinilai kurang tepat karena negara lain menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh warganya. Pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk program vaksinasi COVID-19. Kementerian BUMN pun menunjuk PT Bio Farma dan PT Telkom Indonesia untuk mempersiapkan dan mendistribusikan 1,2 juta vaksin COVID-19 yang sudah didatangkan dari Cina. Pemerintah pun masih memetakan pembiayaan vaksin COVID-19 yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kemungkinan terbesar, pemerintah akan menanggung 50% biaya dari sebelumnya yang hanya 30%. Sementara pemerintah juga masih mendata warga yang biaya vaksinnya akan ditanggung sepenuhnya. Jadi kemungkinan 50-50. Jadi 50-50 Pak, bukan 30-70 seperti sebelumnya? Nah, 50-50. Kemudian sekarang pemerintah juga sedang Presiden meminta supaya betul-betul detail. Misalnya kalau memang tujuannya nanti untuk pemulihan ekonomi, maka supaya program beliau akan menyampaikan tentang berbasis prioritas itu. Mengenai pembiayaan, sejumlah masyarakat pun meminta agar digratiskan seluruhnya. Namun jika harus membayar, pemerintah harus melihat kemampuan dari masyarakat. Kita ini memang harus digratiskan kan, karena nggak semuanya orang itu mampu. Karena ini kan bukan problemnya, itu bukan problem dari masyarakat, ya problem di seluruh dunia. Harusnya digratiskan. Masyarakat sendiri udah terbebani, udah susah. Udah cukup terbebani. Iya. Diukur. Pemerintah juga harus mengukur sebatas apa masyarakat punya kemampuan untuk berbayar gitu. Saat ini yang menjadi prioritas tanggungan penuh pemerintah adalah tenaga medis dan tenaga non-medis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Menanggapi hal ini, Ikatan Dokter Indonesia pun berterima kasih kepada pemerintah. IDI akan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Sehingga selain 3M, jaga badan dengan baik, jaga gizi dengan baik, supaya pada saatnya divaksinasi, nanti di dalam tubuh kita terbentuk antibodi yang baik. Kalau terbentuk antibodi yang baik, maka pencegahan terhadap COVID-19 akan menjadi maksimal. Pengadaan jumlah vaksin terus bertambah dari semula 107 juta menjadi 182 juta vaksin. Pengadaan vaksin terus dilakukan menyesuaikan jumlah penduduk dan jumlah permintaan dari warga yang bayar secara mandiri. Berbeda dengan Indonesia, 7 negara ini mengumumkan akan memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada warganya, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Norwegia, India, Finlandia, dan Pakistan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana tanggapan dari Ombudsman? Kita sudah bergabung bersama Komisioner Ombudsman Bapak Alvin Lee. Selamat siang Pak Alvin. Ya, Mas Dusan. Baik Pak Alvin, jika dibandingkan dengan negara lain, ada India, Amerika yang menggratiskan vaksin. Indonesia kemungkinan akan bayar 50%. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, kita perlu melihat ya bahwa saat ini dalam kondisi wabah corona ini, pemerintah sudah mengumumkannya sebagai bencana nasional. Dan dalam kondisi bencana, ini adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Coba bayangkan kalau misalnya dalam kondisi gunung meletus atau terjadi banjir atau terjadi tanah longsor, apakah pemerintah akan membedakan yang miskin diangkut gratis, diungsikan gratis, yang kaya wajib membayar? Apakah dilakukan demikian? Demikian juga kalau terjadi kebakaran, apakah pemerintah juga akan memilah-milah? Yang miskin gratis, kemudian yang kaya harus membayar. Saya kira ini tidak masuk akal ya. Bahwa ini sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, sudah menjadi tanggung jawab negara, bukan saja pemerintah, tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari wabah ini, tanpa membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Kita melihat sejak awal masa pandemi ini, pemerintah sendiri sudah kesulitan membedakan yang miskin dan yang kaya. Kita melihat bagaimana distribusi bansos itu juga bermasalah, yang berhak mendapat
justru tidak menerima, tapi pihak-pihak yang tidak berhak sebetulnya tidak dalam kategori kaya itu justru menerima, dan ini menjadi masalah sosial. Ini nanti akan menjadi masalah sosial lagi yang lebih besar ketika nanti terjadi diskriminasi antara yang kaya, yang miskin, yang ada kedekatan dengan kepala daerah dan sebagainya. Ini akan jadi masalah besar nantinya. Demikian. Pak Alvin, ada sekitar 75 juta masyarakat yang dikategorikan harus membayar untuk mendapatkan vaksin. Nah, ini ada solusi nggak dari Ombudsman supaya nantinya bisa secara merata diberikan gratis, tapi ini tidak memakan waktu yang terlalu panjang, karena dikhawatirkan kalau semuanya gratis, vaksin ini akan memakan waktu yang panjang. Iya, saya kira justru akan lebih tertib kalau ini gratis semua ya, sehingga tidak ada nanti yang merasa lebih berhak untuk mendapatkan dulu. Kalau semua gratis dan sudah dibagi misalnya per wilayah, per kelurahan dan sebagainya, tinggal menunggu giliran. Kita lihat kemarin pilkada itu juga bisa tertib kan, karena semuanya juga merasa haknya, kewajibannya sama. Tapi nanti kalau ada yang membayar sendiri dan sebagainya, percayalah barang itu akan mengalir di mana ada uang itu, dan nanti yang akan menjadi korban justru yang miskin duluan. Demikian. Nah, apa yang membedakan misalnya Indonesia dengan India, Pak? Sama-sama negara dengan kependudukan yang banyak, juga ekonominya bisa dibilang sedikit-sedikit mirip. Nah, tapi India bisa gratis, Indonesia tidak. Apa yang membedakan sistem untuk penanganan corona ini? Ya, saya kira ini kan kembali kepada prioritas dan komitmen masing-masing pemerintah ya. Dan perlu diketahui, di India tidak ada Pancasila, tidak ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Di Indonesia yang punya Pancasila justru akan menarik bayaran. Ini aneh. Dan ditambah lagi Singapura juga sudah mengumumkan akan menyediakan untuk warganya, bukan cuma warga negara, tapi penduduknya juga. Permanent residence disediakan gratis juga. Gitu. Baik Pak Alvin, apakah Ombudsman sudah menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah terkait gratis untuk masyarakat Indonesia vaksinnya? Ya, kami sedang membahas bersama-sama, karena Ombudsman ini kan kolektif kolegial ya, kami 9 orang. Kita sudah menyusun saran-saran kepada pemerintah, juga berdasarkan pengalaman kami membuka posko pengaduan pada saat awal pandemi, permasalahannya apa saja, jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Demikian. Baik, lalu adakah saran Anda untuk pemerintah dalam melakukan sosialisasi vaksin kepada masyarakat Indonesia agar semua masyarakat ini paham bahwa sebenarnya vaksin ini penting sekali, Pak? Iya, ada beberapa tantangan ya. Yang pertama, sekarang ini masih simpang siur tentang informasi vaksin. Ada yang mengatakan vaksin itu aman, ada yang mengatakan tidak aman, dan berbagai merek juga sedang ini juga bersaing kan. Nah, terutama Indonesia yang sudah komit untuk membeli vaksin Sinovac. Sinovac ini juga sedang diterpa berbagai isu yang kurang sedap, termasuk dugaan korupsi di negaranya, termasuk juga negara-negara lain yang misalnya kalau tidak salah Brasil itu sudah menyatakan tidak akan membeli vaksin Sinovac. Nah, hal-hal seperti ini perlu dikomunikasikan secara jernih, terbuka, gamblang, dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, untuk membangun kepercayaan masyarakat pada vaksin ini. Kemudian nanti juga harus transparan caranya pembagian vaksin bagaimana, mekanismenya bagaimana, sebab kalau kita akan memvaksinasi 100 juta orang, 2 kali itu 200 juta. Kalau kita tiap hari bisa memvaksinasi 1 juta orang, itu hampir 9 bulan baru selesai. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee, Komisioner Ombudsman. Kita nantikan bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.